Uh. Yeah. Penyerang Real Madrid Kylian Mbappe resmi memenangkan penghargaan sepatu emas Eropa tahun 2025 usai pesaingnya yakni Mohamed Salah gagal mencetak hat-trick alias 3 gol dalam laga terakhirnya. Striker berusia 26 tahun itu bergabung dengan klub ibu kota Spanyol dengan status bebas transfer lantaran masa kerjanya di Paris telah berakhir. Meski gagal membawa Real Madrid menjuarai 3 gelar utama, yaitu Liga Spanyol, Copa del Rey, dan Liga Champions pada kompetisi 2024-2025 ini, Mbappe mampu tampil terengginas pada musim pertamanya, terutama di Liga. Pada pekan terakhir, Mbappe berhasil mengukir brace alias 2 gol ke gawang Real Sociedad, sehingga membawa El Real menang 2-0. Lesakan tersebut menambah isi rekening golnya di Liga menjadi 31 butir. Perolehan tersebut membuat sang pemain asal Perancis ini hampir dipastikan akan menyabet penghargaan El Pichichi alias top scorer Liga Spanyol musim ini. Pasalnya, Mbappe kini unggul 4 gol dari pesaing terdekatnya, yakni Robert Lewandowski. Menariknya, meski belum resmi menjadi pencetak gol terbanyak di La Liga, Mbappe justru lebih dulu memastikan diri sebagai Raja Gol Eropa tahun 2025 ini. Xabi Alonso jadi pelatih Real Madrid. Real Madrid mengonfirmasi secara resmi bahwa Xabi Alonso akan menjadi pelatih kepala mereka. Pria asal Spanyol itu akan memulai tugasnya pada 1 Juni 2025 dan dikontrak hingga 30 Juni 2028. Kepulangan Alonso ke Santiago Bernabeu menjadi momen emosional. Ia kembali bukan sebagai pengatur ritme permainan di lini tengah seperti masa jayanya dulu, melainkan sebagai sosok yang akan memimpin tim dari sisi lapangan. Dalam pernyataan resminya, Real Madrid menyebutkan bahwa Alonso akan menangani tim utama selama 3 musim ke depan. Xabi Alonso adalah legenda Real Madrid dan salah satu pesepak bola terbaik dalam sejarah, tulis klub dalam pengumuman tersebut. Real Madrid juga mengenang kontribusi Alonso saat masih bermain sebagai gelandang. Ia mencatatkan 236 penampilan antara tahun 2009 hingga 2014 dan turut mempersembahkan La Decima. Kembalinya Alonso bukan hanya sebuah nostalgia, melainkan sebuah keputusan yang syarat pertimbangan dan keyakinan terhadap kapasitasnya sebagai pelatih top. Ia kembali ke Madrid membawa reputasi sebagai salah satu manajer muda paling menjanjikan di Eropa, terutama setelah sukses besar-besaran bersama Bayer Leverkusen. Dalam 3 musimnya di Jerman, Alonso membawa Die Weltcup menjuarai Bundesliga, DFB Pokal, dan Piala Super Jerman, sebuah prestasi yang mencerminkan kemampuan taktis, kepemimpinan, dan karisma yang mulai identik dengannya. Bintang Crystal Palace jadi solusi terbaru Arsenal untuk benahi lini depan. Arsenal dikabarkan siap menggelontorkan dana sebesar 68 juta pound sterling untuk memicu klausul pelepasan Eberechi Eze dari Crystal Palace. Langkah strategis ini bertujuan untuk merevitalisasi lini serang The Gunners yang dinilai masih kurang tajam. Setelah harus puas menjadi runner-up untuk 3 musim beruntun, kelemahan Arsenal pada musim ini terlihat dari statistik kontras. The Gunners membanggakan pertahanan solid dengan hanya kebobolan 33 gol atau 7 gol lebih sedikit dibanding juara bertahan yaitu Liverpool. Namun, di sisi lain, produktivitas mencetak gol mereka hanya berbuah 63 angka, tertinggal 8 gol dari The Reds atau Liverpool. Kesenjangan statistik inilah
yang mendorong Arsenal mengincar talenta gemilang Crystal Palace. Eze dianggap sebagai kunci untuk memecahkan kode serangan yang lebih mematikan. Jika Arsenal serius mengejar gelar Premier League musim depan, revolusi di lini depan menjadi keniscayaan. Investasi besar-besaran untuk Eze bisa menjadi katalis transformasi yang dinanti-nantikan Emirates Stadium. Kandas di final Liga Eropa, Manchester United tidak akan pecat Ruben Amorim. Seperti yang sudah diketahui, MU menutup musim 2024-2025 dengan catatan yang mengenaskan. Setan Merah dipastikan mendapatkan finish terburuk mereka di era Premier League. Selain itu, baru-baru ini MU menelan pil pahit kembali. Mereka kalah di final Liga Eropa melawan Tottenham Hotspur, sehingga mereka dipastikan tidak bisa bermain di Eropa pada musim depan. Situasi ini menciptakan spekulasi bahwa Ruben Amorim berpotensi dipecat oleh manajemen Manchester United. Namun, BBC Sport melaporkan bahwa rumor itu sama sekali tidak benar. Menurut laporan tersebut, manajemen MU tidak akan memecat Amorim. Mereka akan berjalan bersama pelatih asal Portugal itu di musim depan. Manajemen MU meyakini bahwa Amorim adalah sosok yang tepat untuk menjadi manajer mereka, terlepas dari semua hasil buruk yang telah diterima Setan Merah belakangan ini. Mereka yakin pelatih asal Portugal itu bisa membawa MU menuju kesuksesan, sehingga ia tidak akan dipecat di musim panas nanti.